Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak solih-solihah ustazah? Semoga anak solih-solihah ustazah di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, insya Allah ustazah hari ini akan menyampaikan video pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, kami menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, insya Allah pada hari ini ustazah akan mengirimkan rangkuman pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Nah, insya Allah hari ini ustazah akan menyampaikan pendalaman materi matematika. Nah, di sini ada menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita membuat garis bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, pada garis bilangan, semakin ke kanan, letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Nah, jadi pada garis bilangan ini, semakin ke kanan, letak suatu bilangan, nilai bilangannya maka akan semakin besar. Nah, ini ada garis bilangan. Iya. Nah, selanjutnya menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas pada garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panahnya. Contohnya adalah tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Nah, di sini kita membuat garis bilangan 0, 1, 2, 3, sampai 10. Nah, membuat garis panah, kita membuat garis panah pertama dulu, 1 sampai 4. Nah, karena di sini 4 ditambah 5. Selanjutnya, kita membuat lagi garis dari 4, kita hitung 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadilah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Hasilnya adalah 9. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Nah, caranya pertama kita membuat garis bilangan 1 sampai 20. Nah, selanjutnya 9 ditambah 5 maka kita membuat panah garis 1 dari 0 sampai 9. Nah, kemudian kita ditambah 5, kita membuat lagi panah yang kedua. Ditambahkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, sekarang menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Yang kedua, setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Yang ketiga, selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian garis bilangan. Kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya,
Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapa kelereng Rudi seluruhnya? Nah, penyelesaiannya ini adalah penjumlahan. Jadi yang ditanyakan berapa kelereng Rudi seluruhnya. Jadi kita jumlahkan 10 ditambah 3 sama dengan. Nah, kita selesaikan dengan garis bilangan. Kita membuat garis bilangan 0, 1 sampai 20. Nah, di sini ada 10, kita membuat 1 sampai 10. Nah, gunakan panah, garis panah 1 sampai 10. Nah, selanjutnya ditambah 3. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, buat panah yang kedua. Nah, 3. Selanjutnya hasilnya adalah ini. 10 tambah 3 sama dengan 13. 13. Dicoba ya di rumah ya. Nah, sekarang Ustazah juga akan menyampaikan video pembelajaran tentang pendalaman materi bahasa Indonesia. Tolong disimak videonya ya. Nah, kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara itu adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, tahap awal melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan narasumber, dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, selanjutnya, ayo lakukan persiapan wawancara. Yang pertama, tema wawancara tentang cara merawat tumbuhan atau hewan. Kedua, tentukan narasumber yang akan dijadikan sumber informasi. Dan yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait dengan tema. Nah, selanjutnya menggunakan kata tanya dalam wawancara. Nah, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Jadi gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Nah, selanjutnya, hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, selanjutnya menemukan informasi dilakukan. Nah, menemukan informasi dari hasil teks wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Nah, pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya, ayo buatlah daftar pertanyaan untuk tokoh yang ditunjuk. Nah, maksudnya adalah pemilik kebun. Silahkan dibuat daftar pertanyaan dari kata apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya menyajikan informasi dari hasil wawancara dalam bentuk tabel. Menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk
Nah, wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara, biasanya kita menyusun daftar pertanyaan. Tadi misalnya dari kata apa. Nah, apa yang akan kita tanyakan itu, misalnya kepada pemilik kebun, apa yang ditanam pada kebun ini. Nah, yang kedua misalnya, siapa saja yang menanam sayuran di kebun ini. Yang ketiga misalnya bagaimana cara menanam sayuran di kebun ini. Yang keempat, kapan waktu yang baik untuk menyiram sayuran di kebun ini, misalnya seperti itu. Nah, ayo kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti pada gambar. Nah, misalnya ini Sofia, ini ibunya Sofia. Nah, Sofia bertanya, Ibu, bagaimana cara merawat tanaman bunga ini dengan baik? Atau misalnya, tanaman bunga apa saja yang ditanam pada kebun ini? Seperti itu, contoh pertanyaannya. Nah, selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Nah, kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Yang kedua, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, jadi menuliskan informasi. Nah, jadi menuliskan informasi berdasarkan data hasil wawancara harus dengan ejaan yang tepat dan kata efektif. Nah, selanjutnya kegiatan menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama kita sebagai pewawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Nah, selanjutnya, setelah itu kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Nah, laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan tadi kata-kata baku dan ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, alhamdulillah anak solih-solih ustazah, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran subtema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, kami menyayangi tumbuhan, dan ini pendalaman materi matematika dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dipelajari video pembelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan anak solih-solihah ustazah bisa dapat memahami video pembelajaran hari ini. Nah, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.